Baik pendengar 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama yang diruskan dalam rangkaian Palembang sore ini. Dan seperti yang kami sampaikan di awal pembuka tadi, pada sore hari ini diawali dengan Mozaik Indonesia, di mana senantiasa Mozaik Indonesia menghadirkan perbincangan santai, namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan dua orang tamu yang spesial yang akan membahas mengenai peran generasi muda mencegah stunting di era 5.0. Nah, keren banget kan judulnya. Dan untuk membahas tema ini di studio Pro 1 RRI Palembang telah hadir dua orang yang istimewa. Yang pertama adalah Nyayu Rima Priscilla. Beliau adalah Bujang Gadis Kesehatan Kota Palembang tahun 2023 ya. Assalamualaikum Nyayu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi sempat turun hujan tapi aman-aman lah ya. Ya. Bisa ke sini. Dan di sebelah Rima ada juga Muhammad Arafa. Beliau juga merupakan Bujang Gadis Kesehatan Kota Palembang tahun 2023. Assalamualaikum Bang Arafa. Waalaikumsalam Kak. Iya, sama ya tadi barengan atau enggak? Beda rumah atau gimana? Iya beda, cuman ketemu di depan tadi. Oh, janjian di depan ya. Iya. Walaupun ini salah satu inspiring, pemuda-pemuda yang inspiring. Walaupun hujan tadi tetap menerobos badai kata orang. Demi sudah janji ya untuk hadir membersamai pendengar Pro 1 dimanapun berada yang akan mendapatkan pencerahan mengenai apa yang dimaksud dengan stunting dan bagaimana peran generasi muda mencegah stunting ini sendiri, terutamanya di era 5.0 ya, seperti itu. Baik, dari tadi saya ngomong 5.0, bisa dijelasin sedikit nih 5.0 ini apa nih sebenarnya ya? 5.0 itu adalah sekarang kan era digital tuh kan, serba digital. Nah, itu kita harus mengedukasikan itu tentang cara peran mencegah stunting itu di era zaman sekarang ini Kak. Yang serba digital, Iya serba, misalnya kan zaman sekarang kan biasanya lewat sosial media. Nah itu mungkin kita bisa buat edukasi melalui poster ataupun melalui media sosial. Nah itu bisa diposting di sosial media Kak. Oh ya seperti itu. Beda kalau dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu mungkin harus door to door dari desa satu ke desa lainnya, kemudian dari puskesmas satu ke puskesmas lainnya, yang itu mungkin butuh effort yang tinggi ya. Iya. Apalagi kalau musim hujan mungkin nggak bisa. Iya. Tapi sekarang tidak terbatas ruang dan waktu ya. Iya Kak. Karena kapan saja, di mana saja bisa. Bisa. Karena apalagi sekarang media online seperti itu. Jadi melalui media-media online, digitalisasi lah seperti itu ya. Dengan memanfaatkan media-media sosial yang memang notabene adalah memang zamannya Anda ini ya. Iya. Betul Kak. Tapi berarti Rima dan juga Arafa harus juga paham dan menguasai yang namanya digitalisasi ini ya. Iya Kak. Nah di sini kita juga harus memilah apa itu iya. yang benar dan apa juga yang buruk Kak dalam digitalisasi. Iya, misalnya seperti apa nih? Misalnya nih, yang benarnya yaitu dengan cara ini kita melakukan edukasi melalui sosial media Kak. Misalnya kita memposting hal-hal yang positif, hal-hal yang mengajak masyarakat untuk lebih maju Kak. Oh iya, harus berpikiran positif dan menyebarkan virus-virus kebaikan seperti Iya, itu ya. Kak. Jadi influencer ya. Jadi kalau untuk menjadi seorang yang katakanlah aktif terlibat untuk penyebaran hal-hal yang baik, misalnya mengenai bagaimana bahaya stunting terus pencegahannya, berarti anda ini sudah dibekali sebelumnya atau gimana? Atau memang belajar sendirilah atau gimana nih? Ya emang kita dituntut Kak. Ini kan kita kan sekarang sudah memasuki namanya kurikulum merdeka. Oh ya. Nah, jadi di kurikulum merdeka ini kita diwajibkan mencari tahu sendiri apa sih itu hal-hal yang sudah diberitahu. Di dalam kurikulum merdeka ini, misal kita diberitahu satu topik dan di situ kita bebas mencari inspirasi dari manapun dan di situ juga bisa memacu kita untuk mengetahui apa sih hal-hal itu. Wah keren ya. Kalau dulu berarti misalnya kan kita untuk tentang kesehatan. Kalau dulu kan yang bisa menjelaskan
secara detail tuh hanya dokter ataupun perawat ya. Tapi dengan adanya zaman digitalisasi ini, siapapun banyak sekali bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Iya Kak. Dan bisa kemudian disebarkan kembali kepada orang-orang ya seperti itu ya. Iya betul. Termasuk apa yang kalian berdua lakukan ini dari Rima dan juga Arafa ya. Iya Kak. Wah luar biasa. Nah kalau Rima, kembali ke Rima ya. Kalau untuk Rima sendiri ini berasal dari mana nih? Kalau Rima itu berasal dari apa Kak? Tempat tinggal atau sekolah? Sekolahnya, asalnya. Sekolahnya. Kan ini kan Bujang Gadis ini pelajar atau mahasiswa nih? Bisa dari pelajar juga mahasiswa ya? dari umur 17 tahun 17 sampai 23 tahun. 23 tahun. Dan kemarin ini yang 2023. Iya Kak. Berarti sudah hampir setahun ya? Iya. Kemarin kalau Rima sendiri dari mana? Kalau Rima dari SMK Kesehatan Kak. Oh SMK. Oh memang jadi SMK Kesehatan. Jurusan keperawatan. Oh jadi memang pas banget ya. Kalau untuk Arafa sendiri? Kalau Arafa sih dari SMA Negeri 14 Palembang Kak. Wah keren ya. Jadi usianya masih belia-belia semua ya. Tapi sudah mengambil peranan tanggung jawab yang besar untuk menjadi seorang katakanlah influencer yang menyebarkan virus kebaikan terutamanya mengenai stunting ya di era 5.0 ini 5.0 yang memang zamannya Anda ini ya. Nah kalau berbicara mengenai stunting sendiri menurut Arafa maupun siapa dulu nih Arafa atau Rima apa sih sebetulnya stunting? Kalau dulu kan nggak ada tuh atau emang sudah ada tapi orang nggak tahu tuh gimana? Ya atau ini sweet dulu. Enggak ya. Jadi stunting itu Kak suatu kondisi di mana gagal pertumbuhan dan perkembangan anak Kak. Dapat kita lihat di sekitar Kak, anak-anak yang mengalami stunting itu tinggi tubuhnya itu lebih rendah daripada anak-anak seusianya. Bukan hanya itu, tetapi juga stunting itu bisa menghambat kapasitas kognitif dan juga kesehatan secara keseluruhan. Karena anak yang mengalami stunting itu memiliki risiko yang lebih rentan terhadap penyakit. Kemampuan kognitif maksudnya gimana ya? Kemampuan dia menalar Kak. Misalnya di sekolah dia tidak cepat menangkap dengan temannya. Gitu. Tapi itu mohon maaf kalau dulu kan mungkin sama nggak dengan yang tanda kutip orang cebol gitu atau beda? Orang cebol itu mungkin dari genetik Kak. Dari genetik. Ini bukan genetik juga. Ya? Bukan. Oh bukan. Ini apa yang menyebabkan stunting ini sebetulnya? Yang menyebabkan stunting itu karena dari usia ibu mengandung itu Kak. Itu kekurangan gizi yang diasupi dan juga kekurangan edukasi dari seorang sekitar juga. Dan juga kekurangan. Iya Kak, jadi di sini kurangnya kesadaran Kak. Oh gitu. Nah kesadaran diri kan di sini kan dari si ibu ya. Iya sebenarnya di sini kami ingin mengajak seluruh masyarakat ini untuk stop nikah, untuk stop hamil sebelum luar nikah. Bukan hamil sebelum usianya Kak, karena itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya stunting Kak. Karena ketika ibu hamil sedang mengandung tapi usianya belum pas untuk mengandung Kak, itu bisa menyebabkan ada kelainan ya seperti itu. Iya. Oh, nah untuk idealnya kalau untuk usia hamil itu usia berapa tuh atau pas kapan gitu? Mungkin tuh untuk usianya mungkin 20 ke atas Kak. 20 ke atas ya. Iya. Karena kalau ya secara juga kalau masih belasan kan masih pelajar ya. Iya Kak. Kecuali dia memang mungkin kalau di beberapa daerah memang yang namanya hamil muda itu ya biasa karena dia biasanya kan dari orang tua ya sudah nggak usah sekolah lagi nih langsung nikah aja gitu ya. Tapi itu mungkin kalau zaman sekarang bahkan di desa-desa pun tingkat pendidikan juga sudah semakin bagus ya. Iya Kak. Nah itu kalau dia belum nikah bisa nggak ini faktor juga karena terlalu mepet nih misalnya dia udah nikah terus punya anak pertama kemudian belum ya masih harusnya menyusui atau segala macam udah hamil lagi gitu. Itu juga mungkin yang termasuk yang katanya harus di waktu yang tepat ya. Iya Kak, soalnya misalnya nih dia mungkin anaknya yang pertama itu kekurangan ASI Kak dia. Iya, akhirnya harusnya dia tuh kasih dan sayangnya kemudian perhatiannya harusnya dicurahkan dulu ke anak pertama terbengkalai lah ya gara-gara hamil anak kedua gitu ya. Berarti jangan mepet-mepet ya maksudnya ya? Iya, ada jeda. Oh ada jeda. Baik, kalau dari kalian sendiri, kalian berdua sejauh ini apa saja yang dilakukan sebagai katakanlah bujang gadis
kesehatan ya. Tentunya ketika mendapatkan predikat ini kan pasti ada hak dan kewajiban, tanggung jawab juga. Ini hak dan kewajibannya tuh kalau hak yang mungkin mendapatkan hadiah segala macam. Tapi lebih dari itu kewajibannya selain sebagai duta kesehatan apa aja nih? Termasuk juga menyebarkan tentang stunting ini atau gimana? Ya, kami sebagai Bujangkes Kesehatan Kota Palembang juga Kak, itu mempunyai peran role model pada teman-teman sebaya kami untuk menginformasikan tentang kesehatan di zaman milenial sekarang. Dan juga kami menjadi contoh Kak untuk mereka-mereka yang emang membutuhkan edukasi. Jadi bisa dilihat dari diri kami sendiri bahwa kami sudah mencerminkan apa yang sudah kami berikan Kak. Jadi remaja-remaja di luar sana mungkin akan sadar bahwa kegiatan yang mereka lakukan bisa merugikan bagi diri mereka sendiri Kak. Berarti kalian juga harus punya semacam tanggung jawab moral ya untuk senantiasa berlaku hidup sehat, kemudian berperilaku sesuai dengan rule of game-nya istilahnya itu setiap kegiatan ya. Misalnya ini nih yang saya mungkin agak sedikit kan dari Risma dan juga Arafa sendiri kan belum nikah nih, belum punya anak. Tapi yang saya salut bisa menjadi duta katakanlah untuk penyebaran bagaimana orang sadar akan stunting. Nah itu bisa diceritakan, itu ada tantangannya nggak? Kan kalian sendiri sementara belum menikah dan punya anak seperti itu. Bagaimana caranya? Aduh, aku. Ya sweet aja gitu. Sweet beneran. Enggak bercanda kok, silakan. Itu kan di sosial media kan banyak Kak gambaran-gambaran yang anak-anak stunting, status stunting, apalagi di Kota Palembang ini juga cukup tinggi angka stunting. Nah, dan juga itu saya menemukan di platform media sosial banyak sekali yang kasusnya begitu. Dan juga saya berpikir bahwa itu disebabkan oleh apa, faktornya apa, dan juga bagaimana cara mengatasinya, Kak. Nah, maka dari itu kami juga belajar sebagai duta kesehatan. Mencari tahu ya. Iya, mencari tahu di media sosial. Dan juga mungkin bertanya juga sama dosennya seperti itu, terus membuat tugas dan makalah seperti itu ya. Dan pernah nggak terjun langsung ke lapangan tuh Rima sama Arafa untuk mengetahui bagaimana kondisi sesungguhnya yang terjadi di masyarakat tentang stunting ini? Atau survei lah seperti itu. Kalau Arafa sih pernah Kak. Iya? Iya, jadi tuh waktu SMA ini baru-baru ini Arafa nih ikut Kak. Kan jadi kan di SMA itu ada pembagian tablet darah rutin tuh untuk siswa-siswi putri Kak ya. Oh iya gitu. Nah, itu tuh Arafa nanya dong sama ketua PMR-nya. Itu buat apa sih Kak? Iya. Nah, kata kakaknya itu adalah salah satu untuk menjaganya stunting, soalnya itu bisa menambah sel darah merah Kak. Oh gitu ya. Nah kalau menurut Arafa sendiri ataupun Rima, dengan pola kebiasaan habit dari orang tua terutama ibu-ibu yang hamil dengan memakan makanan yang katakanlah tidak sesuai dengan kesehatan, misalnya ya bukan menjustifikasi ya, misalkan makan makanan model Taiwan dengan bumbu-bumbu yang kata orang generasi micin segala macam, itu bagaimana tuh mendapat kalian dihubungkan dengan stunting ini sendiri? Ada pengaruh nggak secara langsung? Jadi stunting. Jadi stunting itu kan faktornya itu Kak pola makan yang sehat. Terus hubungan mengonsumsi makanan itu juga harus memperhatikan. Jadi ada hubungan itu micin-micin itu kan ada zat-zat yang membahayakan bagi tubuh Kak. Nah maka dari itu hindarilah untuk makan makanan itu, apalagi di kalangan remaja kami sekarang tuh FOMO Kak. Apa tuh FOMO? Aduh, terasa banget ya kita ya. FOMO tuh makanan yang lagi viral gitu di media sosial. Terus kami kan rasa ingin tahu, ingin mencicipi makanan tersebut. Minimal nyoba dulu, jangan dibilang ya gatek atau ketinggalan zaman gitu ya. Tapi tidak tahu bahwa makanan tersebut tuh mengandung apa di dalamnya gitu. Karena belum tentu makanan yang lagi viral itu sehat ya. Gitu. Yang penting jangan sampai dibilang lu nggak ini loh nggak update tuh makanan baru nih lagi viral gitu ya.
Oh seperti itu. Jadi harusnya tetap memilah dan memilih ya, terutama ibu hamil ya. Iya Kak, untuk ibu hamil sendiri itu Arafah saranin itu ikut program ibu hamil Kak. Kan biasanya tuh di klinik-klinik atau di rumah sakit yang ada di Kota Palembang ini menyediakan kayak edukasi kepada ibu hamil Kak. Nah itu mungkin bagi Arafah itu tuh ibu hamil tuh wajib Kak ikut itu. Soalnya dari kegiatan tersebut ibu hamil bisa tahu nih gizi-gizi apa aja yang bagus tuh untuk untuk tumbuh kembang seorang bayi Kak. Oh jadi misalkan ini makanan yang baik nih, bubur ayam tim ini bagus untuk perkembangan janin ya seperti itu. Oh gitu. Nah kalau untuk dari Arafah atau penerima sendiri menganggap kira-kira stunting ini kategori tergolong penyakit atau cuma kelainan karena makanan aja atau pola hidup yang kurang sehat aja sih sebetulnya? Kalau bagi Arafah ini cuman kelainan aja Kak. Kelainan aja? Iya karena stunting ini juga bisa dirubah Kak. Iya dengan cara yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi, gaya hidup sehat. Nah itu bisa diubah Kak. Oh gitu. Baik ini luar biasa nih. Baru beberapa menit pertama kita kayaknya udah mendapatkan beberapa jawaban yang sudah mulai menuju titik terang nih apa tuh sebenarnya stunting ya. Terus kita akan berbicara atau berdialog lebih lanjut, tapi tentunya kita berehat sejenak untuk menikmati jeda iklan layanan masyarakat yang berikut ini. Stunting adalah masalah kurang gizi dan nutrisi kronis yang ditandai tinggi badan anak lebih pendek dari standar anak seusianya. Data riset kesehatan dasar menunjukkan prevalensi balita stunting di tahun 2018 mencapai 30,8%, di mana artinya 1 dari 3 balita mengalami stunting. Indonesia sendiri merupakan negara dengan beban tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara dan kelima di dunia. Stunting tidak hanya dialami keluarga miskin, namun juga mereka yang berstatus keluarga mampu atau berada. Stunting tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik, namun juga terganggunya perkembangan otak. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi pada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan asupan gizi dan kebersihan diri pada ibu hamil, serta anak di bawah usia 2 tahun. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi seimbang, serta pemberian ASI yang kurang tepat. Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Palembang sore ini dan masih dalam Mozaik Indonesia membahas mengenai peran generasi muda mencegah stunting di era 5.0 ya. Nah balik lagi nih ke Rima dan juga Arafah. Tadi dijelaskan juga di filler tadi ya, di iklan layanan masyarakat tadi, terkadang juga kebersihan tubuh untuk ibu hamil juga harus terjaga ya untuk stunting ini. Gimana menurut kalian? Iya betul Kak, karena di saat hamil itu kan kita juga menjaga tubuh kita, menjaga kebersihan tubuh, itu minimal mandi 2 kali sehari gitu Kak, dan juga gosok gigi dan juga yang sebagainya. Ada tambahan mungkin ada? Ya Kak, soalnya itu pasti sangat penting Kak, soalnya kalau misalnya tubuh seorang ibu hamil itu mengalami ya misalnya kalau tidak mandi mandi berhari-hari itu kan pasti dia kan melakukan aktivitas tuh, pasti dari aktivitas tersebut menghasilkan keringat atau apa, dan dia juga tidak gosok gigi dan juga apa itu dengan juga alasan hamil jadi males, mager ya gitu ya, itu juga tidak membuat pola hidup yang menjadi sehat Kak. Kemudian kalau dia sudah malas-malasan akan moody-moodian juga ya, nggak mood gitu, akhirnya kondisi kesehatan, kondisi pikiran juga jadi tidak stabil seperti itu ya. Dan itu juga bisa pengaruh untuk nanti anaknya lahir tuh stunting ya. Nah, iya bisa Kak, soalnya itu psikologis juga ya. Iya Kak, itu misalnya malas bergerak tuh Kak. Itu kan udah nggak ada pergerakan itu untuk bayinya gitu. Nah, itu juga bisa. Itu dengan banyak bergerak juga menstimulus bayi yang ada di dalam kandungan ya. Iya Kak. Seperti itu. Nah, terus ada yang mengatakan 1000 hari pertama itu adalah periode emas untuk seorang anak disebut sebagai periode emas dalam upaya pencegahan stunting. Nah, bagaimana menurut kalian? 1000 hari pertama katanya sangat bagus untuk mengapa
1000 hari pertama kehidupan seorang anak ya disebut sebagai periode emas tuh dalam upaya pencegahan stunting nih. Menurut kalian sendiri seperti apa? Iya Kak, soalnya kan mungkin di awal kehamilan itu kita bisa mencegah terjadinya stunting dengan cara yaitu mengonsumsi makanan sehat bagi ibu hamil. Nah, ketika sudah lewat dari 1000 hari pertama itu mungkin untuk mencegah stunting itu lebih sulit Kak mungkin. Iya, karena dia pencegahan lebih awal lebih bagus ya ketimbang kalau sudah lama lewat dari 1000 hari mungkin kalau kata orang tuh udah stadiumnya udah parah ya gitu ya. Mungkin udah agak terlambat gitu. Mungkin bisa diobati tapi terlambat gitu ya. Kak. Tapi ngomong-ngomong soal diobati, sebetulnya stunting ini bisa dicegah nggak sih? Bisa. Iya bisa. Bisa Kak. Dengan cara yaitu yang pertama itu wajib bagi ibu hamil untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan 6 bulan ya? Iya. Dan yang kedua itu memberikan MPASI bagi bayi karena bayi itu saluran pencernaan itu Kak baru terbentuk gitu loh. Jadi mengonsumsi makanan yang lembut-lembut dulu. Oh ya, kalau kerupuk jangan ya gitu ya. Selama 2 tahun. Oh 2 tahun ya. Okay. Terus yang ketiga, benar kata Arafa tadi itu mengonsumsi TTD, tablet tambah darah dari pemerintah biasanya Kak. Oh kayak B-kompleks gitu ya. Itu minimal juga 1 kali dalam seminggu. Iya, soalnya tuh kan banyak tuh siswi-siswi tuh kalau dibagiin udah taruh aja nggak usah diminum. Itu tuh hal sepele tapi itu penting Kak. Oh iya, nah untuk tadi kan berbicara mengenai siswi. Kalau untuk pelajar juga, apakah pola hidup dia dari masih remaja sebelum dia menikah itu juga sudah harus diatur tuh kesehatannya? Iya Kak. Soalnya atau cuma nunggu kita kan happy aja dulu masih muda. Nanti kalau sudah nikah baru kita atur pola hidup kita. Atau memang dari muda sudah harus diatur seperti itu? Seharusnya dari muda Kak, soalnya seperti kayak yang kata tadi ya itu udah terlambat juga. Oh seperti itu ya. Iya. Karena janin ini kan lahir diproduksi dari tubuhnya si ibu ini tadi yang dulu masih remaja kan. Kalau dari remajanya juga sudah katakanlah sudah rusak ataupun pencernaannya tidak bagus, mungkin pengaruh juga ya ke janinnya nanti ya. Terus kalau kita berbicara mengenai gizi, tadi ngomong gizi. Adakah dampak dari gizi ini, gizi kronis ya selain dari stunting? Misalkan dia penyakit lain lah katakanlah selain stunting ya, karena gizi buruk lah katakanlah. Misalnya apa ya? Ya ada sakit lain karena dia kurang gizi lah dampaknya selain stunting. Bisa nggak ini imbasnya ke penyakit lain karena kurang gizi gitu? Kurang gizi. Iya bisa sih Kak. Itu biasanya ada di penyakit MAH. Iya soalnya kan. Oh iya MAH juga. MAH itu kan kalau kita makan pedes terus itu kan bisa juga jadi asam lambung. Iya asam lambungnya naik gitu. Tapi gimana ya? Nah itu tadi. Apalagi usia remaja seperti katakanlah kalian berdua ya, itu pasti hobi banget yang namanya makan pedes kan. Kalau nggak pedes tuh kayaknya kita belum menikmati hidup deh gitu. Gimana tuh caranya supaya ya teredukasi lah seperti itu ya? Mungkin boleh Kak sesekali makan pedes, cuman tuh jangan yang terlalu pedes dan itu juga harus diatur Kak apa aja sih yang ada di dalam kandungan yang makanan yang pedes tadi. Nah itu tuh juga bisa menjadi salah satu kita untuk mencegah penyakit itu Kak. Iya. Oke. Nah kalau menurut kalian sendiri angka stunting di Indonesia ini pernah nggak, kan kalian sebagai katakanlah duta kesehatan ya, pernah nggak mengecek ataupun meriset bahwasanya angka stunting di Indonesia sebagaimana nih, apa normal saja ataukah di bawah standar atau di atas standar termasuk tinggi tuh? Kalau Rima kayak tahun-tahun kemarin tuh pernah ngecek di sosial media angka stunting itu karena belajar dari sekolah, ada tugas dari sekolah. Nah maka dari itu ngecek di sosmed itu mungkin dari 10 anak itu 3 Kak yang mengalami stunting. Oh gitu ya? Berarti ya lumayan ini juga ya, maksudnya itu cukup tinggi ya? Nah kalau sudah tahu seperti itu, apa nih langkah-langkah kalian sebagai generasi muda untuk ya minimal ikutlah berperan serta pencegahan stunting ini? Karena ya kalau kata Rima tadi itu tinggi nggak sih? 10 3 banding 10 tinggi kan? Tinggi. Ya, gimana tuh?
Ya caranya ya kan kita sebagai anak muda nih. Nah, kita yang bakalan melahirkan penerus-penerus bangsa. Betul, Kak. Nah, itu peranan kita sebagai generasi sangat penting, Kak. Soalnya kalau misalnya kita tidak bisa menjaga pola makan, tidak bisa menjaga gizi kita, kesehatan tubuh kita, itu juga bisa berdampak nanti ke keturunan-turunan kita, Kak. Iya, keturunan itu dia tadi ya. Iya, Kak. Jangan sampai itu gara-gara kurang gizi ataupun karena makanan-makanan berbahaya, zat kimia, jadi ya anaknya tuh kena stunting juga ya. Iya. Karena kalau sudah kena stunting repot ya, mending mencegah ya. Iya. Baik, ini luar biasa perbincangan kita. Tentunya akan kita lanjutkan kembali setelah jeda iklan layanan masyarakat berikut ini mengenai stunting. Dede lagi main apa? Lagi Alin ini. Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya? Ada. Puzzle. Ini huruf U. Ini huruf N. Ini N. Ini N. Kalau yang ini B. Mana B? Enggak ada B. Enggak ada B. Terus yang ada apa? Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini. Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS ONE, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru. Iya pendengar, kembali lagi bersama Diteruskan, masih dalam Mozaik Indonesia, peran generasi muda mencegah stunting di era 5.0, dan masih bersama Nyanyu Rima Priscilla, Torima, dan juga Muhammad Arafah. Nah, ini mungkin adalah sesi terakhir untuk kita bincang-bincang sore ini ya, Rima dan juga Arafah. Sebagai katakanlah bujang gadis kesehatan Kota Palembang ya, nih apa nih peran serta kalian ini untuk ya kedepannya untuk mencegah stunting, dan juga sebenarnya bukan hanya stunting ya, mungkin lebih luas lagi sebagai masalah kesehatan yang ada di Kota Palembang ya. Tuh. Sebagai bujang gadis kesehatan, itu kami apalagi di era yang serba digital ini Kak ya. Kami membuat konten-konten yang menarik terhadap kesehatan itu, karena yang menarik itu justru mengambil perhatian dari masyarakat kan gitu. Terus menyebarkannya sesuai porsinya ya. Terus menyebarkannya melalui media sosial. Ya, karena kan kayak Rima kan memang bukan seorang dokter, bukan seorang perawat saat ini ya. Jadi memang tidak menjelaskannya secara head to head kepada pasien yang lagi di ruangan dokter, tapi lebih luas lagi sebetulnya dengan memanfaatkan media sosial itu ya. Oke, kalau Arafah? Nah, kalau peran bujang gadis kesehatan Kota Palembang ini yaitu menjadi role model, Kak. Oh, role model ya. Iya, role model dan menjadi inspirasi untuk remaja-remaja yang ada di Kota Palembang ini supaya mereka sadar akan kesehatan diri mereka sendiri, Kak. Karena kalau bukan mereka siapa lagi? Iya, terus tidak hanya mikirin diri sendiri ya. Iya, Kak. Karena dia nanti punya anak, nah anaknya kalau dia tidak sehat
ya bakal juga keturunannya juga bisa-bisa tidak sehat juga ya. Oh, baik. Nah, kalau sebelum kita akhiri nih perbincangan kita, apa nih Rima ingin sampaikan kepada pendengar, terutamanya generasi muda yang mungkin belum nikah, terus ada juga yang bakal nikah, terus mungkin ada yang ibu-ibu hamil sedang mendengarkan acara ini, apa nih yang ingin disampaikan supaya mereka ya jangan sampai menderita juga anaknya kena stunting gitu. Bagi yang mendengarkan, itu saya memberitahukan untuk mulai dari sekarang itu menerapkan pola hidup sehat, makan yang teratur, dan juga yang bergizi, serta olahraga yang cukup. Dan juga bagi ibu-ibu hamil itu jangan lupa menjaga kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan lingkungan juga Kak. Sanitasi yang baik juga penting. Oh, itu kesehatan lingkungan juga ngaruh ya? Iya. Misalnya tempatnya bersih, tidak jorok ya. Kan itu banyak menimbulkan penyakit juga ya. Baik dari aroma maupun ya namanya tempat yang jorok juga tidak bagus ya untuk kesehatan ya. Baik. Kalau dari Arafa? Nah, kalau pesan dari Arafa untuk anak muda zaman sekarang, jangan takut untuk mencoba karena kita kan generasi nih, kita masih muda, kita Gen Z, kita harus tetap mencoba apa itu hal baru. Misalnya nih dari kita yang mager-mageran, tidur di rumah terus, nah itu kita bisa mencoba pola hidup sehat. Nah nanti dampaknya juga ke diri kita sendiri. Nah kalau untuk yang ibu hamil atau yang udah menikah nih, ada yang lagi program hamil, di sini Arafa ingin nyampein pesan aja kalau kita harus mencegah stunting agar angka stunting di Indonesia itu berturun. Iya. Nah, karena cukup tinggi ya sekarang ini ya. Karena untuk generasi kita juga yaitu dengan melakukan pola hidup sehat dan selalu rutin berolahraga dan juga makan makanan yang bergizi. Jadi intinya pola hidup sehat, makan makanan bergizi dan juga olahraga ya. Iya Kak. Baik, terima kasih nih Bang Rafa, kemudian Mbak Rima yang telah membersama kita bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat terutamanya yang mendengarkan program ini. Bagaimana mencegah stunting di era 5.0 atau 5.0. Jadi sebenarnya untuk mencegah stunting itu ya susah-susah gampang ya. Dikatakan susah, sebetulnya gampang, sederhana. Ikuti pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi dan seimbang, terus juga sama itu tadi rajin berolahraga. Iya. Tapi kalau susahnya karena males tadi ya. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Rima, kemudian Mas Rafa atas kedatangan di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Semoga sukses terus dan menginspirasi banyak orang. Amin. Dengan beban ini bukan beban ya sebetulnya, hak dan kewajibannya sebagai bujang gadis kesehatan Kota Palembang. Sekali lagi selamat bertugas ya. Baik, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikianlah tadi perbincangan kita dengan dua orang yang luar biasa, Nyanyi Rima Priscilla dan juga Muhammad Arafa tentang peran generasi muda mencegah stunting di era 5.0. Terima kasih untuk minat dengarnya, pendengar dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat dan juga sekali lagi mari kita sama-sama terapkan pola hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diteruskan pamit untuk Mozaik Indonesia dan jangan kemana-mana. Setelah ini masih banyak acara-acara keren lainnya hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal